Halo, selamat pagi bagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Pascal Penter tadi Abang. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai nyeri, kemudian ada klasifikasi nyeri, kemudian bagaimana cara kita menilai nyeri, dan bagaimana proses terjadinya nyeri. Namun, cukup sampai proses secara umum, karena akan kepanjangan nantinya. Jadi, ini adalah video part yang pertama. Pada part yang kedua, kita akan membahas secara biokimia dan secara fisiologis lebih dalam mengenai proses terjadinya nyeri, dan bagaimana obat analgesia atau obat anti nyeri itu berfungsi untuk menghambat proses tersebut. Oke, karena itu silakan simak video ini hingga selesai. Oke teman-teman, jadi sekarang nyeri adalah sensasi atau pengalaman emosional yang tidak mengenakan dengan adanya potensi kerusakan dari jaringan. Jadi sebenarnya nyeri juga merupakan suatu mekanisme untuk pertahanan tubuh. Jadi kita akan merasakan sakit atau sensasi yang tidak mengenakan tersebut agar potensi kerusakan jaringan ini tidak terjadi atau tidak lebih berat atau tidak lebih lanjut efeknya. Nah, klasifikasi nyeri bisa kita bagi berdasarkan waktunya menjadi akut, subakut, dan kronik. Untuk akut biasanya kita patokan kurang dari 1 bulan. Kalau subakut 1 sampai 6 bulan, dan kronik lebih dari 6 bulan. Namun ada juga beberapa yang mengklasifikasikan hanya menjadi nyeri akut dan nyeri kronik. Akut biasanya diklasifikasikan kurang dari 12 minggu, sedangkan kronik lebih dari atau sama dengan 12 minggu. Nah, itu untuk berdasarkan waktunya. Kemudian ada lagi klasifikasi lain membagi nyeri berdasarkan sifatnya. Yang pertama nyeri tajam, misalnya seperti kita tertusuk paku atau teriris pisau, itu masuk dalam nyeri tajam. Kemudian nyeri tumpul itu seperti terpukul tangan. Kemudian nyeri proyeksi itu dalam bahasa Inggris kita sebut dengan revert pain. Dalam bahasa Indonesia kita tidak boleh mengartikan dia dengan revert pain adalah nyeri menjalar, berbeda. Jika kita berbicara mengenai nyeri menjalar, kita akan fokus pada nyeri neuropatik, di mana ketika terjadi satu kompresi saraf maka nyeri akan menjalar sepanjang perjalanan saraf tersebut. Itu berbeda dengan nyeri proyeksi. Kalau kita berbicara mengenai nyeri proyeksi, dia lebih kepada bagian sini yang mengalami gangguan, bagian sini yang mengalami sakit. Ini paling sering nyeri pada organ visceral. Misalnya pada saat kita mengalami radang usus buntu, nyerinya tidak akan selalu berada di kuadran kanan bawah. Biasanya dia akan dari epigastrik dulu atau bagian ulu hati, kemudian turun ke pusat umbilikus, dan terakhir di kuadran kanan bawah. Jadi itu bagaimana nyeri proyeksi. Kemudian ada nyeri tembakan atau shooting pain. Shooting pain ini nyeri yang seperti robek keras, itu nyeri tembakan, shooting pain. Kemudian ada nyeri terbakar, ini karena sensasi panas. Mungkin ini sangat jelas ya. Nah, tetapi nyeri di klinis kita bisa bagi menjadi 5 ini. Nyeri secara klinis. Yang pertama nyeri nociceptif. Hampir semua ini merupakan nyeri nociceptif. Nociceptif itu adalah nyeri yang akibat sentuhan langsung. Nah, waktu kita belajar mengenai kulit, ada reseptor-reseptor yang misalnya ada Ruffini itu untuk panas, kemudian ada Krause untuk dingin, kemudian ada Pacini untuk tekanan, kemudian ada Meissner untuk sentuhan. Namun untuk nyeri ada namanya free nerve ending. Itu yang reseptor untuk nyeri. Seperti nyeri tajam, nyeri tumpul, itu masuk dalam nyeri nociceptif. Kemudian ada namanya nyeri inflamatori, nyeri akibat peradangan. Misalnya kita mengalami abses atau bisul, kita mengalami asam urat atau gout, kita mengalami rheumatoid arthritis, itu masuk ke dalam nyeri inflamasi. Kemudian ada nyeri neuropatik, saraf. Berarti kalau kita bicara saraf ada tipe PNS atau peripheral nerve system, dan ada tipe CNS atau central nerve system. Kalau kita berbicara nyeri neuropatik di PNS, paling sering kita alami itu seperti CTS atau carpal tunnel syndrome, di mana terjadi kompresi saraf medialis pada pergelangan tangan dan akan menyebabkan nyeri pada 3,5 jari di bagian lateral. Contohnya seperti CTS. Banyak seperti radikulopati, seperti ischialgia masuk juga, dan radikulopati yang lainnya. Sedangkan untuk CNS itu paling sering nyeri pasca stroke. Jadi otaknya habis mengalami iskemi, kemudian infark, dan terjadilah nyeri pasca stroke. Kemudian dia bisa juga mengalami yang namanya multiple sclerosis, itu juga nyeri-nyeri di sistem saraf pusat. Kemudian ada lagi nyeri yang fungsional. Kalau nyeri fungsional, nyeri paling sering ini adalah
pada kasus misalnya fibromialgia. Dan yang paling sering lagi adalah nyeri kepala. Misalnya kita mengalami migrain atau tension type headaches ataupun cluster headaches, kita mengalami nyeri, misalnya migrain, kita mengalami nyeri pada kepala sebelah kanan, kemudian rasa berdenyut. Ternyata saat diperiksa tidak ada defisit neurologis yang ditemukan. Jadi tidak ada gangguan saraf, tapi kita merasakan nyeri. Itulah yang disebut dengan nyeri fungsional tanpa adanya defisit neurologis atau gangguan yang ditemukan. Kemudian ada lagi namanya nyeri psikogenik. Ini salah satu contohnya adalah gangguan nyeri. Dia masuk dalam gangguan nyeri ketika orang mengalami gangguan psikis, dia akan merasakan nyeri padahal ketika kita periksa itu normal. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menilai dari nyeri. Jadi cara menilai nyeri ada beberapa sistem yang bisa kita pakai. Yang pertama ada Numerical Rating Scale atau NRS. Kemudian ada Visual Analog Scale atau VAS, dan ada skala kategori. Namun yang paling sering kita gunakan itu adalah NRS, Numerical Rating Scale, dan Visual Analog Scale. Cara melakukannya, jika kita melakukan Numerical Rating Scale, kita sampaikan kepada pasien, Ibu merasakan nyeri. Jika 1 adalah tidak nyeri dan 10 adalah sangat nyeri, kira-kira nyeri yang Ibu rasakan ada di angka berapa? Itu Numerical Rating Scale. Jadi dia lebih bersifat subjektif, lebih dari keluhan yang dari pasien rasakan. Tapi ada lagi Visual Analog Scale yang lebih bersifat objektif. Jadi kita hanya melihat ekspresi dari wajah pasien, apakah dia mengalami nyeri di skor berapa. Dia juga diberikan angka 1 sampai 10. Dia lebih objektif. Dan skala kategori mirip seperti Numerical Rating Scale, namun dia hanya membagi menjadi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Ibu, nyeri yang Ibu rasakan ini nyeri ringan, sedang, berat, atau sangat berat? Saya sangat berat sekali dok. Tapi kita lihat Visual Analog Scale-nya cuma di angka 3. Jadi ini harusnya kita kombinasikan antara skor subjektif dari pasien dan skor objektif dari yang pemeriksa amati. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai proses terjadinya nyeri. Jadi secara umum proses terjadinya nyeri hanya 4 ini. Ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Transduksi adalah misalnya saat kita terjadi luka itu adalah proses mekanik, kemudian akan menjalar menjadi berubah menjadi impuls listrik atau potensial aksi. Itu disebut dengan transduksi. Jadi dari mekanoreseptor menjadi potensial aksi atau impuls listrik. Mekanoreseptor pada kasus nyeri kita sebut dengan nociceptor. Jadi ini adalah reseptornya, kemudian sensasinya adalah nociception. Itu adalah proses transduksi. Jadi dari impuls mekanik menjadi impuls listrik. Kemudian impuls listrik tersebut harus berjalan sampai ke otak, tiba di thalamus melalui proses penghantaran. Jadi proses penghantarannya adalah proses transmisi. Kemudian dia dihantarkan, tiba di otak, dia mengalami modulasi. Modulasi terbagi 2 lagi. Ada augmentasi dan ada inhibisi. Augmentasi artinya ditingkatkan dan inhibisi artinya diturunkan. Itu kembali kepada habit pasien, kemudian lingkungan pasien, dan pengalaman yang selama ini sudah pernah terjadi pada pasien itu terakumulasi dalam proses modulasi. Jadi saat ujung jari kelingking kita terbentur dengan meja, ada orang yang langsung berlebihan reaksinya sampai tapi ada juga orang yang ketika terbentur hanya bilang sakit. Itu semua dipengaruhi oleh ini. Augmentasi itu adalah peningkatan rasa nyeri dengan impuls yang sama, potensial aksinya sama, tapi dia mengalami peningkatan augmentasi dan mengalami inhibisi kalau dia mengalami penurunan. Itu kembali kepada habitnya dari orang tersebut. Kemudian ketika dia sampai di otak, dia mengalami di korteks otak, dia mengalami persepsi. Persepsi ini pusatnya nyeri ada di homunculus sensorik. Homunculus sensorik berada di gyrus postcentralis atau area Brodmann 1, 2, dan 3. Oke, mungkin itu saja kali ini mengenai proses terjadinya nyeri secara umum. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada part yang kedua. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ketik pada kolom komentar. Terima kasih.